Sudah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Oke. Baik, sebelum kita mulai pelajaran, ya, seperti biasa kita berdoa dulu, ya. Bisa dipimpin oleh ketua kelas. Ya. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa untuk kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Oke. Bapak absen dulu ya. Bapak absen. Ya, biasanya kalau absen biasanya hanya menjawab hadir gitu ya. Nah, kali ini berbeda. Ya, kali ini berbeda. Bapak ingin absen kalian, ya, tapi kalian menjawabnya dengan, ya. Nah, ini ada benda, pinjam ya. Pinjam. Botol ya, jelas botol lah ya. Oke. Ketika Bapak absen, kalian sebutkan fungsi atau kegunaan dari benda ini. Benda ini jelas untuk air dan untuk minum. Itu fungsi utamanya, ya. Sekarang Bapak ingin kalian berimajinasi. Kita semuanya punya imajinasi, masing-masing punya, ya. Kira-kira selain untuk minum atau selain tempat air putih, ya, apa lagi yang bisa digunakan, ya? Nah, diam saja, ya, diam saja. Bapak absen mulai dari, ya, pertama sampai akhir dan tidak boleh sama. Yang sudah disebutkan temannya tidak boleh lagi, ya. Nah, jadi yang masih ada kesempatan ya, buat yang belakang-belakangan nih absennya memikirkan atau berimajinasi. Contoh, Bapak dulu lah ya. Oke, botol ya. Bapak jadikan ganjalan pintu, bisa nggak? Bisa, Pak. Bisa kan? Lumayan berat kan? Mungkin pintunya ya sering terbuka ya. Bapak ganjal lah. Ya, masuk akal? Masuk. Masuk. Ya. Bahkan yang nggak masuk akal pun terserah ya kalian. Oke. Berimajinasi ya sesuka kalian lah. Oke, dari satu Adinata. Mana Adinata? Angkat tangan dulu. Ya. Untuk apa kira-kira fungsinya? Buat enggak itu botol tadi. Ya, botol yang Bapak pegang tadi. Botol ya, semua sama tentang botol itu. Ya, tentang botol itu kira-kira kegunaannya selain untuk minum untuk apa? Ngisi minyak. Bisa? Bisa. Oke, ya. Lanjut. Mana Jepri? Nggak turun? Sakit? Oke lah. Alfiansa. Ya. Apa Alfiansa? Buat bantal. Bisa ya? Bisa aja ya. Oke lah ya. Dalam keadaan darurat, semua benda itu akhirnya berfungsi kan? Nah, oke. Luar biasa. Anas. Ya, apa Nas? Tadi sudah Bapak kan? Bapak sudah ganjal pintu. Nggak boleh sama ya, sudah sebutkan tempatnya nggak boleh sama. Tempat isi sampah. Bisa, ya bisa ya. Isi sampah, bisa juga. Anur, kemana Anur? Yes. Aslina, untuk apa Aslina? Ganjal HP. Oh iya, ini HP ya. Kita sandarkan gitu ya. Luar biasa imajinasinya. Bukan imajinasi, itu memang sering kita lakukan kayaknya ya. Oke. Bayu. Apa yuk? Lempar apa? Lempar teman yang ribut. Wah, bahaya ini ya. Oke lah ya. Chandra. Mana Chan? Apa Chan? Taruh ikan. Nah, ini kan? Ikan cupang kan? Bisa kan? Luar biasa Chandra. Bisa. Ernie. Dispen. Fadli. Apa Fadli? Ya nampung air, jelas nampung air yang lain. Ayo Fadli, imajinasi. Botol itu ya bendanya untuk apa? Kegunaannya untuk apa? Kira-kira? Selain nampung air. Minum ya jelas, selain itu. Gimana? Pas?
Oke lah ya, Fadli ya. Virus. Apa virus? Nah, ya kan? Saus kan bisa kan? Nah, saus satu aja lah. Oke, saus. Jeffrey Aditama. Apa Jeff? Tabungan. Nah, semakin banyak yang sudah disebutkan ya, semakin pusing juga yang paling bawah nih ya. Khairatul Tri Utami. Apa? Isi batu. Ya kan dia iseng-iseng kan? Isi aja batu ya. Ya, buat apa ya? Maila. Ya, apa Mai? Nah, simpan makeup. Ada kan? Apa pensil alis misalnya? Ah, bisa kan? Lipstick, oke. Ali. Ya, Ali. Buat mandi? Bisa ya. Luar biasa Ali ya. Bisa. Ya, karena Bapak pernah di hotel, ya. Bapak pernah di hotel kan gak ada gayungnya ya. Nah, sedangkan anak Bapak itu harus dimandikan dengan gayung. Ada air hangatnya sedikit. Ya, jadi waktu ya botol aqua yang besar lah ya. Intinya dikasih air hangat, dituang, disiram ke anak Bapak. Bisa dalam keadaan darurat tuh bisa. Azril. Buat Pak, buat bunga. Pot bunga ya. Iya dong ya. Ada kan? Taruh di meja ya. Bunga kayak gini kan? Bisa juga. Iya, semakin ya. Azril. Nah, turun. Ya, untung ada yang turun ya. Alpa. Rizky. Alat sekolah ya. Pensil penggaris lah ya. Naurin, apa Naurin? Masih banyak, masih ya. Barbel, nah, iya. Betul kan? Batu berat ya, barbel ya. Luar biasa hari ini ya. Nah, Nur Fitriani mana? Nah, turun. Alpa. Valentina. Ya, apa Valentina? Yang lainnya. Ada masih. Buat main ya, buat main ini seperti apa caranya? Isi batu dikerecek-kerecekkan ya, buat kerecekan ya, oke. Bisa Queen? Izin. Sabri. Ada Sabri. Ada masih ya, imajinasi. Buat pancing, bilang pancing kan? Nah, luar biasa ya, luar biasa dia. Selvia. Oke, kabel bisa kan? Tali pancing, tali apalah ya? Ya. Syarifah. Apa Syarifah? Sabun cair, gitulah kan? Bisa. Tegar, apa Tegar? Pemukul bola kasti lah, suka-sukanya dia lah ya. Yang penting bisa dipakai ya. Lagi mainan kan? Nggak ada lagi tongkat apapun ya kan? Ini ada botol lah, jika pakai botol aja kan bisa ya. Tiara, apa Tiara? Buat apa? Tiara rival ya. Senter kaca, ngaca kan, cermin ya. Cermin. Ya tadi HP ya, ini kaca. Ya, bisa ya. Tutur. Apa Tur? Kelereng. Iyalah. Waktu apa kecil begitu ya, kelereng masukkan botol. Fiska. Pasir. Ya, buat apa kamu taruh pasir di situ? Iseng, ya enggak apa-apa lah ya. Intinya untuk ganjil apalah ya pasir. Yolanda. Oke, apa? Oh iya. Oh iya. Yang segini ya, flip botol ya, mainan ya. Buat mainan flip botol. Yolanda luar biasa juga ya. Ridak mana? Apa Dak? Yes,
Iya kan, imajinasi orang macam-macam. Ya. Di film-film bisa kan? Tuyul ya. Oke, luar biasa. Ada yang belum? Sudah semua? Habis ya. Luar biasa ya. Luar biasa. Oke, itulah ya. Jadi kita punya imajinasi ya atau pendapat ya kira-kira apa itu ya. Jadi kalau misalnya botolnya nanti kira-kira sudah tidak berfungsi lagi sebagai tempat air minum ya, masih bisa untuk kegunaannya, masih bisa untuk apapun lah. Ya, buat pelampung bisa kan? Pelampung bisa buat pelampung. Bisa ya. Ya pelampung pancingan misalnya, ajar pelampung kita ya. Tak sanggup dia nampung. Kalau banyak bisa buat pelampung. Oke, baik. Ke materi hari ini. Bahas tentang demokrasi berdasarkan UUD NRI tahun 1945. Di kelas 10 pernah kita bahas ya. Undang-Undang Dasar pernah kita bahas ya. Sebelum lanjut ya, jadi yang kita bahas ini tentang demokrasinya ya, berdasarkan UUD NRI tahun 1945. Sebelum lanjut, Bapak mau ya melihat pemahaman kalian ya, pemahaman awal tentang UUD NRI tahun 1945. Ya. Dengan cara apa? Bapak hanya memberikan benar salah saja. Ya. Kalau benar, ya. Kalau benar seperti apa gayanya bagusnya? Kalau benar berdiri. Nggak usah, tadi yang habis olahraga kan? Nah, kayaknya duduk saja ya. Benar gayanya begini, centang ya. Nah, coba begini ya, benar. Centang ya. Ya, senyum ya, senyum. Oke. Kalau salah, silang saja. Nah, salah. Ya. Oke, jadi benar salah. Ya. Tapi Bapak hitung 1, 2, 3 baru ya, serentak. Supaya temannya nggak ikut-ikutan ya. Nanti ya, saya mau ikutan siapa ya kira-kira dianggap pintar di kelas itu kan. Dia salah, salah juga ya. Nah, jadi 1, 2, 3 langsung ya. Salah, gayanya salah atau benar. Oke ya. Pertanyaannya. Ya, hanya 5 pertanyaan ya untuk melihat pemahaman awal kalian. Dengarkan. Naurin kakinya dong di bawah. Oke. Benar atau salah? Ingat 1, 2, 3 baru bergaya ya. Benar atau salah? Hukum tertinggi di Indonesia adalah peraturan presiden. Benar atau salah? 1, 2, 3. Salah. Semua salah. Oke, semua salah. Jangan ya. Oke, jawabannya ya, salah. Ya. Jadi kita sudah belajar di kelas 10 kan? Ini hierarki kan? Hierarki apa kemarin? Tingkatan peraturan. Ya, yang tertinggi, hukum tertinggi kita adalah UUD ya, NRI tahun 1945. Bagus. 2, benar atau salah? Yang berhak mengubah UUD NRI tahun 1945 adalah MPR. Bapak ulangi, yang berhak mengubah UUD ya, Undang-Undang Dasar adalah MPR. Benar atau salah? 1, 2, 3. Ada yang masih lama-lama nih. Ada. Tegar tadi apa? Salah Tegar ya. Ya, yang benar adalah benar. Ya, jadi memang yang berhak mengubah memang MPR, ya, Majelis Permusyawaratan. Lanjut, yang ketiga. Benar atau salah? Indonesia pernah menjadi negara serikat. Ya, Indonesia sekarang apa bentuknya? Republik. Nah, apakah dulu kita pernah menjadi negara serikat seperti Amerika Serikat ya? Benar atau salah? 1, 2, 3. Salah. Nggak ada yang benar ya, salah. Ada yang benar. Jawaban dua orang ya. Oke, 3. Ya, jawabannya benar. Kita pernah menjadi negara serikat. Itu yang akan kita bahas hari ini ya. Oke, lanjut dulu ya. 4. Undang-Undang Dasar pernah mengalami perubahan sebanyak 2 kali. Ya.
UUD pernah mengalami perubahan sebanyak 2 kali. Ya, Bapak ulangi. Sampai sekarang ya, sampai sekarang UUD pernah mengalami perubahan sebanyak 2 kali. Benar atau salah? 1, 2, 3. Ada yang salah? 1, 2. Oke. Jawaban yang benar adalah salah. Berapa kali? Salah. Berapa kali kamu? Kamu kan 2 kali kau bilang kan? Salah dong. Berapa kali nanti? 4 kali. Sampai sekarang sudah mengalami 4 kali, bukan 2 kali. Ini mau menjebak lah sedikit kan. Lanjut terakhir. Ada hubungannya dengan demokrasi? Ya. Pemilihan umum, ya, pertama kali diadakan tahun 2004. Bapak ulangi, apakah pemilihan umum pertama kali diadakan tahun 2004? Benar atau salah? 1, 2, 3. Ada yang benar, ada yang salah, ada yang benar. Benar aja ya. Oke, jawabannya salah. Pemilu pertama kali diadakan tahun 1955. Tapi memang bukan pemilihan untuk memilih presiden, bukan. Kalau pertanyaannya pemilihan presiden pertama kali ya dilakukan tahun 2004, maka jawabannya benar ya. Jadi ada perbedaan sedikit. Oke, itu ya, diagnostik ya, Bapak melihat ya. Tapi luar biasa sudah pemahamannya ya. Oke, Bapak bahas kembali ke ini. Bapak jelaskan dulu tahapan pembahasan dalam bab ini ya, bab demokrasi berdasarkan UUD NRI tahun 1945. Jadi ada 3 sub yang kita akan bahas nanti. Yang pertama kita bahas dulu periodisasi, kemudian bahas perubahan, dan terakhir perilaku demokratis. Hari ini kita fokus ke periodisasi pemberlakuan UUD NRI di Indonesia. Ya. Nah, tahu nggak kalian ternyata ada 4 periode nih. Ya. Sebelum ke Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 ya, ada beberapa kali dinamika yang terjadi ya. Nah, berubah-ubah. Itu yang akan kita bahas hari ini ya. Kelihatan nggak di belakang? Kelihatan ya. Ada UUD. Jadi di awal kita merdeka tahun 1945 namanya UUD 1945. Kemudian sempat berganti nih UUD RIS, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat ya. Kemudian ada UUDS, Undang-Undang Dasar, S-nya apa kira-kira? Sementara. Nah, apa maksudnya? Nanti kita akan bahas ya. Pernah nih UUDS namanya. Habis dari UUDS, akhirnya kita kembali tahun 1959 kembali namanya menjadi UUD NRI tahun 1945. Ya, pada dasarnya kembali ke awal ya, ke Undang-Undang Dasar 1945. Jadi sekarang kalau misalnya kita menyebutkan UUD itu harus lengkap. UUD NRI tahun 1945 itu penyebutan yang benar ya sekarang ya. UUD 1945 salah, berarti itu tahun yang sebelumnya, atau UUD tahun harus ada NRI-nya. Tujuan pembelajaran ada 3 dalam bab ini ya. Tidak usah dicatat dulu ya, nanti ada project untuk kalian. Tujuan pembelajarannya adalah menguraikan periodisasi pemberlakuan UUD ya, Undang-Undang Dasar di Indonesia, kemudian menelaah perubahan Undang-Undang Dasar, kemudian mengimplementasikan perilaku demokratis. Jadi ada 3 tujuan pembelajaran. Hari ini kita fokus ke tujuan nomor 1, menguraikan. Kita uraikan ya, pemberlakuannya. Kata kuncinya UUD NRI tahun 1945, demokratis, keterbukaan informasi, kemudian kebebasan berpendapat. Oke, perhatikan. Tahukah kalian, jadi sebelum Undang-Undang Dasar tahun 1945 ya, disahkan ya, tanggal berapa kemarin disahkan? Disahkan Undang-Undang Dasar, disahkan Pancasila, Bapak sudah pernah sampaikan. 1 Juni kan hari lahirnya Pancasila. Disahkannya Pancasila dan Undang-Undang Dasar? Ya, Agustus. Tanggal
18 ya, sehari setelah proklamasi. Nah, sebelum disahkan itu proses panjang sekali ya yang dilalui ya. Sampai dengan kesepakatan. Banyak perbedaan pendapat, bahkan perbedaan perdebatan hebat ya dalam musyawarah. Nah, namun dengan kearifan masing-masing pihak, akhirnya musyawarah menemukan titik temu dengan mengesampingkan kepentingan pribadi dan golongan. Nah, untuk itu kita perlu memahami alur sejarah. Nah, ini ya belajar sejarah masa lalu ya. Jadi butuh kesinambungan dalam memahaminya. Alur sejarah pelaksanaan demokrasi di Indonesia yang diawali dengan demokrasi parlementer. Jadi kita pernah mengalami 4 tahapan demokrasi. Yang pertama demokrasi parlementer, kemudian demokrasi terpimpin, demokrasi Pancasila era Orde Baru. Orde Baru itu siapa presidennya? Orde Baru siapa? Soeharto ya. Hingga demokrasi reformasi sekarang ya, sampai sekarang namanya masa reformasi ya. Itu yang akan kita bahas. Nah, bentuk grup diskusi ya, grup diskusi apa sih yang dibahas? Diskusikan tentang sejarah terbentuknya konstitusi di Indonesia serta pelaksanaan kehidupan demokrasi di Indonesia dari masa ke masa dengan melihat pemberlakuan konstitusi di Indonesia. Jadi akan Bapak bagi nanti 6 kelompok. Nah, 6 kelompok ya, membahas 2 hal. Kelompok ya, membahas 2 hal. Ya. Yang pertama tentang sejarah terbentuknya, kemudian pelaksanaan demokrasi. Ya. Bagi 6 kelompok ya. Bapak hitung saja seperti biasa ya. Dari sini 5. Naurin, apa Naurin? 6. 1. Tutur 6. Oke, 1. 1. 3, 4. Oh, pas ya. 1 angkat tangan. 1 angkat tangan. Dilihat temannya ya, setelah ini bergabung ya. Oke, 2. 2. Oke, 3. Oke, 3. 1, 2, 3, 4. Oke. Kamu 3 atau 2? Enggak. 2 ya, oke. 4. Oke, 5. 6. Oke ya. Setelah ini langsung bergabung. Ada kelompok ganjil, ada kelompok genap. Ya. Oh, ini salah Bapak ini ya. Oke, jadi beda pembahasan ya. Yang ganjil fokus ke sejarah terbentuknya konstitusi, nanti yang genap ya fokusnya ke periodisasi UUD ya. Ini ya. Bapak berikan Chromebook ya untuk mencari informasi di internet. Ya. Apa yang dibuat? Timeline ya. Apa timeline? Tahu nggak timeline? Bisa nggak nih? Ada yang dari kelas 11A, 11B, 10A, 10B, ya. 11 ya. Oke, kita pernah melakukan ini ya. Ya, jadi kita per kelompok akan membuat ya, informasi berupa sesuai dengan yang diminta ya. Kemudian nanti presentasinya dengan cara ya, to stay ya. 3 stray ya. Nanti ada yang bertugas untuk ya, bertugas diam di rumahnya ya, untuk menjelaskan hasil diskusinya. Yang lain berkunjung ya, berkunjung
ke kelompok lain ya, untuk mendengarkan penjelasan dari kelompok lain ya. Oke, paham ya? Ya, tapi di awal ini kita harus ya kalian berdiskusi untuk mencari informasi sesuai dengan yang ditentukan. Oke. Langsung ya, langsung bergabung ke sini ya. Satu di sini ya. Ayo bergerak. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, sini 6. 6. Ya. Silakan diatur mejanya. Ya, diatur mejanya. Tiara, kelompok berapa? 4. 1, 2, 3, 4 ya. 4 di sini. 4 sini. Ya, ini bisa nih. Tambah pengguna. Jaringan dulu. Oke lah. Sudah bisa terhubung? Oke, sebentar. Guru SMA. Aku Bapak aja sudah. Aku Bapak entar. Sandi hotspot pas. Bisa nggak? Oh, akun Bapak. Ya, jadi ini ada ya tugasnya di sini ya. Tugas kelompoknya Bapak rinci supaya detail apa yang harus dicari. Ya. Jadi dia ganjil genap ya. Jadi 1, 3, kelompok 1, kelompok 3, kelompok 5 sama ya, membahas tentang sejarah terbentuknya konstitusi. Nanti yang genap 2, 4, 6 membahas tentang pelaksanaan kehidupan demokrasi di Indonesia dari masa ke masa dengan melihat pemberlakuan konstitusi. 1. Sudah? Sudah itu. Oke. Buat timeline ya. Paham nggak timeline? Timeline itu garis waktu ya. Contoh nih ya, contoh. Contoh 17 Desember 1992 ya. Seperti ini misalnya, ini contohnya ya. Ada apa sih? Ya. Ada apa di tanggal ini? Ya. Ya. Lahirnya ya, seorang pria bernama Dani. Nah, Bapak lahir 17 Desember 1992 ya. Kemudian informasi apa yang bisa diberikan di time ini ya, timeline ini? Oh, lahir misalnya, lahir tanpa ya, bantuan bidan
Nih, Bapak lahir tanpa bantuan bidan. Ya, jadi bidannya orang tua Bapak sendiri. Bidannya telat, Bapak sudah keluar baru bidannya datang. Ya. Nah, tapi alhamdulillah berjalan lancar. Nah ini ya, jadi ada informasi. Apa lagi? Set ya, ini timeline ya, berdasarkan kronologi. Ya, sejarah ya kan? Sejarah tahun berapa? Apa kejadiannya? Ya, ya. Lanjut. Ya. Bulan depannya lagi, apa lagi kejadiannya? Kemudian periodisasi, ada 4 periode kan? Bagaimana demokrasi berdasarkan periode tersebut? Tuh, ada 4 periode nih. Ini yang kalian buat. Jadi ada 4 timeline. 4 timeline ya. Ya di kertas. Ini langsung gini. Langsung aja ke Google. Google. Ah, gitu loh. Udah klik Google. Pak, ini cari apa Pak di Google Pak? Oh, ada soalnya nih. Oh. Bisa di Google ada. Belum apa? Siapa yang belum spidol tadi? Ini ya. Jadi definisi dulu kan, apa itu konstitusi? Ya, cari dulu. Kemudian timeline. Timeline seperti itu kan, ada nah, ini kalian bahasnya tentang proses pengesahan. Berarti kalian bahas BPUPKI. Ya, proses pengesahan UUDN. Ya, saya pasti di internet ada. Nih, ada kan? Ya, jadi yang kelompok ganjil itu membahas tentang bagaimana terbentuknya konstitusi di Indonesia. Jadi berarti BPUPKI dan PPKI, ya kan? Ah, dibuat timelinenya itu. Dibuat timelinenya. Spidol siapa yang belum? Tadi Pak. Kurang 1 spidolnya, ada nggak spidol kelas? Oke, Bapak pandu ya. Kalau masih bingung. Oke, jadi hari ini kita susun informasinya ya. Minggu depan kita presentasi. Yuk. Ya, jadi dimulai dari apa itu konstitusi, ya kan? Bos ini kan konstitusi adalah. Nah, bawahnya lagi ya. Foto sini Mas. Foto sini. Sejarah konstitusi. Ya. Bapak juga mau menikah. Melipat dulu. Dibalik lipat, digulungnya gulung balik. Gulung balik supaya kertasnya lurus. Ayo, ada kebingungan? Oke, jadi kalian membahas tentang timeline garis waktu. Ya, jadi ada 4 periode tadi kan? 4 periode. Nah, bagaimana penetapan konstitusi tersebut? Ya, kemudian apa dasar hukumnya dalam berdemokrasi? Ini ada tadi, ya. Kita ketik aja di Google misalnya gini. Dasar hukum berdemokrasi. Nah, ada kan? Ini nah, berarti tadi ada tiga demokrasi. Dari mulai sini berarti. Dari sini. Belum lagi.
Nah, ini dia. Dasar hukum yang ditetapkan MPRS. Misalnya yang dimatikan dulu, boleh? Oke, lihat ya, perhatikan yang genap. Sini, Bel. Oke, timeline nanti buatnya seperti yang Bapak jelaskan, ya. Apa sih isi timelinenya? Jadi misalnya kotak gitu kan. Isi kotak itu apa sih? Ya. Isi kotak tadi berarti yang pertama tentang ini, ya. Tentang demokrasi pada masa UUD 1945. Sudah, ini tanggalnya kan? Nah, jadi demokrasi masa UUD 1945 dalam kurung tanggalnya. Ya, tanggalnya. Apa isinya? Bagaimana penetapan konstitusi? Bagaimana penetapannya? Kalau tadi kalian cari atau mungkin di sini ini dia. Syaratnya apa? Nah, bagaimana penetapannya? Oh, sehari setelah merdeka Indonesia memberlakukan UUD 1945 sampai sini misalnya. Sudah cukup, ya. Oke, satu kotak itu ya. Demokrasi, ya, masa. Nah, di sini parlementer boleh ya, atau langsung aja masa UUD 1945. Tanggal berapa tadi? 18 Agustus sampai Desember 1965. Oke. Poin kedua, bagaimana isinya? Bagaimana penetapan? Ini ditulis ya. Ini ditulis di sininya. Nah, jadi informasinya ini informasinya ya. Kemudian kalau ini nggak susah, langsung aja nih. Bagaimana pelaksanaan demokrasi pada masa tersebut? Ketik ya, saya di sini diceritakan sedikit bagaimana demokrasi pada masa itu. Jawabannya Pak. Nah, di sini kan sedikit aja kan. Nah, demokrasi pada masa itu seperti apa? Ada ciri-ciri kah? Ada apa kah ya jalannya kan? Nah, lanjut. Ya, terserah mau begini ya. Lanjut. Ya, apalagi tadi habis undang-undang dasar ini UUD RIS, ya kan? Nah, lanjut, demokrasi pada masa UUD RIS tanggal berapa? Ceritakan lagi tentang ini ya. Nah, gitu. Tolong bantu kami. Ya, ayo. Mana sini? Ya. Ada UUDS dan UUD NRI. Ya, dibuat timelinenya. Timelinenya seperti itu ya. Misal timeline mau kotak mau bulat terserah kalian. Mau dia awan-awan, nah ya. Apa yang bisa diceritakan? Ini timeline namanya kan? Ini timeline, isinya tentang bagaimana penetapan konstitusi. Timeline dulu apa nih? Misalnya demokrasi ya, pada masa UUD 1945 ya, ini tadi UUD 1945 kan tanggalnya, time-nya, waktunya 18 Agustus bla 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 sampai dengan begini. Isinya bagaimana penetapannya? Nah, bagaimana penetapannya? Nah, ini di internet pun nanti ada ya. Ini poinnya nih. Tulis sudah nih kan di dalam kotak ya. Mau disingkat pun boleh. Mau disingkat lagi seperti apa ya? Ya, bla 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 bla. Apalagi? Ya, bagaimana pelaksanaan demokrasi? Ya, demokrasi pada saat itu apa? Ceritakan di sini. Ya, secara singkat. Ya, ciri-ciri kayak mungkin demokrasi waktu itu ciri-cirinya bla 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 ya. Lanjut. Satu masa sudah kan? Nah, parlementer sudah ya. Pakai demokrasi parlementer itu seperti apa? Lanjut, demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin atau pada masa UUD apa di situ ya? RIS, ya kan? RIS kan ya. Nah, habis ya pada masa UUD RIS seperti apa? UUD RIS seperti apa pemberlakuannya? Nah. Bagaimana penetapan? Nah, langsung aja ini kan konstitusi RIS secara resmi dimulai 27 Desember setelah KNIP dan Badan Perwakilan Daerah memberikan persetujuan. Ini sudah nih. Ah, ditulis. Ya. Nah, lanjut bagaimana dasar hukumnya? Nah, cari di sini juga di internet. Kemudian bagaimana pelaksanaan demokrasi? Sekilas-sekilas saja ya. Nah, oke, yuk dimulai.
Makanya harus betul di sana. Ya baik ya, jadi minggu depan kita presentasi. Ya, presentasi, jadi hari ini kita sudah ya membahas tentang UUD NRI 1945, ya, bagaimana terbentuknya, ya, sejarah terbentuknya konstitusi di Indonesia. Ya, jadi nanti kalian berbagi diskusi ya minggu depan ya. Oke, jadi hari ini cukup sampai hari ini ya. Namun sebelumnya Bapak coba untuk refleksi. Kira-kira apa saja yang bisa dipahami ya pada aktivitas hari ini? Coba ya Bapak minta ya apa yang bisa kita dapatkan hari ini? Nah, apa? Oke. Konstitusi merupakan hukum dasar tertinggi yang membuat mengenai penyelenggaraan negara dalam ungkapan lain. Konstitusi adalah rangka kerja dari sebuah negara. Oke, ya, terima kasih ya. Oke, jadi konstitusi itu merupakan dasar ya, hukum dasar tertinggi. Nah, dan dia fungsinya adalah sebagai kerangka dalam penyelenggaraan pemerintahan. Jadi segala pemerintahan itu diatur melalui konstitusi. Dan konstitusi kita adalah UUD NRI tahun 1945. Oke, itu ya. Oke. Sekian dari Bapak ya. Minggu depan kita ketemu lagi, kita diskusi ya, kita presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.